tugas kami adalah melaksanakan segala apa yang diamanatkan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, untuk melaksanakan segala bentuk pembangunan itu dengan sebagaimana mestinya. Bahkan orientasi saya, niat saya, bagaimana caranya bangunan-bangunan tersebut akan bertahan lama, tidak saja kita sampai akhir masa jabatan. Yang perlu diketahui bahwa tekad saya tidak seperti itu. Bagaimana caranya bangunan-bangunan yang kami kerjakan ini tidak saja akan bermanfaat untuk pemerintahan yang akan datang, bahkan sampai saya sudah meninggal pun bangunan tersebut masih dirasakan oleh cucu kita. Itu tekad. Tetapi dikurangi dulu BLTDD untuk 1 tahun sekitar 400 sekian juta, 480 jutaan sekitar segitu, baru dibagi 40%, 20%, sehingga dana yang cair untuk tahap pertama itu bukan 480 juta. Karena pagu anggaran dana desa 2022 itu hampir 1,2, tepatnya 1.197 jutaan untuk desa Wirangkara. Jadi yang sekarang cair itu 40%-nya. Cuma karena dipotong 100% dulu untuk bantuan langsung tunai dana desanya, jadi jumlah anggaran yang ditransfer dari pemerintah pusat itu bukan 40% utuh. Kalau 40% utuh itu 480 jutaan. Nah, sedangkan dipotong dulu oleh dana BLTDD untuk 1 tahun, baru dibagi 40%, 20%. Jadi dana yang ditransfer untuk tahap pertama ini untuk desa Wirangkara ini sebesar 288.579.600 rupiah, yaitu masing-masing KPM menerima 3 bulan atau 900.000 rupiah, mengalokasikan untuk pembangunan jembatan Krepak, jembatan Kuburan Pemodengan, jalan usaha tani Kuburan Pemodengan, itu telah selesai kami laksanakan. Dari KPM, yaitu diantaranya salah satunya adalah 15 jaringan air ke penduduk itu belum tersambungkan, sehingga kami pemerintah desa belum mau menggelontorkan dana APBD untuk vaksinasi tersebut. Salah satu penyebabnya munculnya kayak masalah-masalah stunting apa juga itu salah satunya, termasuk di samping lingkungan yang kurang bersih juga termasuk masalah kekurangan air bersih. Terus juga dana desa yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat, selain untuk pembangunan yang telah kami sebutkan tadi, juga adalah untuk padat karya sebesar 4.300.000 sudah kami laksanakan. Terus untuk kegiatan posyandu sebesar 18.900.000 juga sudah kami cairkan. Untuk PAKUD 10.500.000 juga sudah. Terus air pertanian atau untuk pengelolaan air petani sebesar 8.040.000 juga, walaupun sering turun hujan juga kami menugaskan beberapa orang, 2-3 orang untuk senantiasa terus-menerus, kira-kira jangan sampai air itu sampai telat dalam jangka waktu yang lama, sehingga kami standby ada sekitar 2-3 orang
untuk membantu bagaimana caranya air bisa mengalir walaupun sedikit. Terus juga untuk pengelolaan sampah 5 juta itu sudah kami inikan untuk kebersihan lingkungan. Ada kewajiban kita untuk pembersihan sampah di TPS atau tempat pembuangan sementara desa, itu juga kewajiban kami. Terus SDGs juga kami sedang dipersiapkan untuk segera dikerjakan. Di antaranya kami sudah pencetakan kertas-kertas untuk survei ke masyarakat. Sekarang ini kami juga sedang mencetak kaos untuk program SDGs-nya. Terus juga untuk dana PPKM-nya sedikit secara bertahap telah kami keluarkan. Jadi dalam hal ini kami tentu atas nama pemerintah Desa Wiratangan tentunya masih banyak butuh masukan-masukan, terutama khususnya baik dari lembaga-lembaga yang ada di desa maupun juga dari tim pembina Kecamatan Kadamaur, sehingga tentunya kami tidak sampai salah arah. Tentunya kami atas nama pemerintah desa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala kontribusi dan peran baik dari masyarakat, lembaga-lembaga maupun dari pembina desa, khususnya dari tim Kecamatan Kadamaur. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas segala atensinya, atas segala sumbangsihnya untuk desa kami. Mudah-mudahan ke depan Desa Wiratangan ini bisa kami wujudkan menjadi desa juara menuju Indramayu yang bermartabat. Terima kasih. Sekarang sudah dimulai pengurusiman 50% terselesaikan. Salawat dan salam mari kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan kita umatnya. Ada banyak sekali berkat desa sehingga ini ilmu di antaranya di pengawasan ini banyak, di pembinaan dan pengawasan ini banyak ilmu-ilmu yang perlu digali, sehingga desa itu harus memiliki aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh atas. Seperti di sini saya sudah sedikit menginventarisir untuk supaya ada, di antaranya adalah standar harga kita sendiri itu. Nah ini bagaimana caranya untuk menanggulangi ini? Ya bisa saja desa menanggulangi dengan cara seperti apa? Maka itu inovasi-inovasi desa sendiri bekerjasama dengan BPD, dengan mungkin binaan-binaan dari kecamatan kawasan. Tentu selanjutnya mungkin langsung dilihat dokumen-dokumennya, serta nanti dengan BPD pun mungkin ada diskusi-diskusi kecil seperti apa yang kita lakukan. Tolong nanti dalam pengawasan ini nanti kalaupun mau diisi sendiri, mudah-mudahan diteruskan dan ditingkatkan lebih. Jadi banyak tugas-tugas baru RTW silakan dibantu, misalnya baru ada kegiatan sampah, ikut RW untuk kebersihan lingkungan sendiri, misalnya butuh airnya. Itu Pak. Berikutnya saya ingin mengulas lebih banyak tentang PBB. PBB merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah, Pak. Ada sikap, ada bansos,
BPAD itu salah satu dari pajak, Pak. Pemerintah bukan lembaga penghasil hasil swasta ataupun yang memberikan perusahaan dengan perusahaan. Pemerintah juga ada masyarakat tentu pendapatannya dari pajak, dan pajak itu juga kembali adanya jalan bagus, ada gedung yang bagus, gedung puskesmas, gedung SD, SMP, digital itu dari pajak. Oleh karenanya yang mohon lagi Pak U, visinya juara, visinya juara. Jadi kalau saya tanya juaranya apa, juara bidang mudah-mudahan dalam segala hal Pak U visi sudah memproklamirkan diri dari visinya juara di mudah-mudahan segala bidang kejuaraan yang minimal kita target persen karena keuntungannya 20% sama. Itu apa sih yang ada setelah kita evaluasi beberapa kali permasalahan. Sebenarnya tadi kita pertama 3 bulan, yang kedua berikutnya sasaran berikutnya yang penerima bansos seperti yang sudah kita beri surat edaran dari pertama bahwa penerima bansos baik Rasdok maupun BNT mohon untuk lunas pajak dulu. Ini Pak RT kalau apabila bahwa kita akan dengan Rasdok untuk SPPT pajaknya lunas dulu. BNT desa juga harus lunas dulu, karena kalau tidak begitu ya susah. Sadar masyarakat masih susah. Karena pajak itu sifatnya memaksa, tidak baik. Ini juga bukan untuk siapa-siapa. Pemerintah itu tidak akan kembali lagi ke desa. Tapi APBD atau bansos itu sumbernya dari mana? Makanya mohon Pak RT dan juga di tiap bulan dimonitor masukan yang bisa lain ada yang sudah berjalan. Karangmulia kemarin saya cek sudah masuk 2 juta. Karanganyar dengan bekerja sebagai abdi negara, ya tentunya kita ini ya digaji oleh negara, termasuk kami yang di instansi pemerintahan maupun di desa, DPD, RT, RW adalah digaji oleh negara. Artinya kalau digaji oleh negara dalam konsep kepegawaian, ya harus melayani masyarakat. Artinya melayani masyarakat secara optimal ya. Artinya ya kita sebagai tentunya kita harus dapat memberikan kontribusi lah kepada negara. Tentunya ya tadi dan memberikan pelayanan optimal kita sama-sama. Dan pamong ini tentunya antara pegawai dan pamong ini jauh berbeda. Artinya pamong yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai pamong. Artinya ya tadi sesuai aturan negara atau pemerintah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal, artinya kerja yang benar. Selain itu juga ya tentunya apa yang diberikan oleh Pak U atau atasan ataupun kerjaan-kerjaan yang harus dilaksanakan dengan benar. Artinya sebagai atasan tentunya ya harus punya, kita kepada atasan harus punya loyalitas, setia, jujur. Artinya ya menghormati lah agar pekerjaan-pekerjaan itu ya tentunya setelah dilaksanakan ya dilaporkan sebagai pertanggungjawaban kita sebagai